Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Bapak, Ibu, Saudara-saudari warga Jemaat GKE Perapah, serta warga jemaat lain di luar Jemaat GKE Perapah yang mengikuti ibadah bersama kami, dan juga yang baru bergabung beribadah secara virtual bersama kami, Majelis Jemaat GKE Perapah, dimanapun berada. Hari ini kita bersama merayakan Hari Perempuan GKE di tengah pandemi COVID-19. Kita bersyukur memasuki masa new formal dengan harapan Tuhan menuntun dan menyelamatkan kita, serta memberikan pembebasan dari berbagai belenggu. Tuhan Yesus telah datang untuk menyampaikan kabar baik kepada orang miskin, pembebasan bagi para tawanan dan orang yang tertindas, juga penglihatan bagi yang buta. Marilah kita berhimpun dalam tarian pembebasan, menyanyikan lagu sukacita, dan menaikkan untayan pengharapan. Marilah merayakan Hari Perempuan GKE dalam ibadah kudus di hadapan Tuhan. Marilah mengawali ibadah kita dengan menyanyi himne Kapiper GKE. Jemaat diundang untuk berdiri. Majulah Kapiper GKE, laksanakan tripanggilan gereja, bersekutu, bersaksi, serta melayani dengan penuh kelembutan kasih. Kapiper GKE bersatulah, membangun kedewasaan iman, bertumbuh, berkembang, dan berbuah, menjadi terang bagi dunia. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Terpujilah Allah yang Maha Tinggi. Bermazmurlah bagi Tuhan yang menghakimi dunia dengan keadilan. Terpujilah Allah yang Maha Adil. Bersorak-soraklah bagi Allah yang Maha Kasih, sekarang dan selamanya. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku,
kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa, kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku takkan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Berita anugerah jemaat berdiri. Sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, kami memberitakan pengharapan kepada setiap orang yang sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Sebab lebih baik satu hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allah daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai. Kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercelah. Mazmur 84 ayat 11 sampai 12. Jemaat duduk kembali. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan bacaan Alkitab pertama, marilah kita berdoa. Ya Allah, kami datang memuji nama-Mu yang akbar. Kami bersyukur atas segala kebaikan dan kebajikan-Mu dalam hidup kami. Kami mengagumi tangan kasih-Mu, karena Engkau telah menuntun kami di jalan-jalan hidup yang kami tempuh. Ya Allah, betapa menakjubkan cinta-Mu, ketika kami berduka, Engkau menghibur kami. Ketika kami letih lesu, Engkau menguatkan kami. Ketika kami jatuh, Engkau mengangkat kami. Ketika kami kehilangan pengharapan, Engkau menjanjikan keselamatan yang kekal. Kami bersyukur karena kasih dan berkat-Mu senantiasa Engkau limpahkan bagi kami umat-Mu. Biarlah semuanya itu boleh meyakinkan kami senantiasa bahwa Engkau adalah sumber kebaikan bagi kami. Jika sebentar kami akan bersama-sama membaca firman-Mu, tolonglah kami, berikanlah kami akal budi dan hikmat, sehingga kami boleh membacanya dengan baik, untuk memahami dan untuk melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan Alkitab pertama dalam rangka Hari Perempuan Gereja Kalimantan Evangelis tahun 2020 terdapat dalam kitab Roma pasal 8 ayat 1 sampai dengan 11 dengan perikop hidup oleh roh. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah. Dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging, memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh, memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya,
Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Amin. Seperti wanita di pinggir sumur, betapa haus jiwaku. Ku mendengar Yesus berkata, minumlah air hidup yang kekal. Ya Tuhanku, beri aku minum dan puaskan haus jiwaku. Beriku makan hingga jiwaku kenyang. Ya Tuhan, baharui diriku. Tak terbilang orang yang merindukan nikmatnya dunia yang fana, tetapi tiada harta indah setara Yesus Kristus Tuhanku. Ya Tuhanku, beri aku minum dan puaskan haus jiwaku. Beriku makan hingga jiwaku kenyang. Ya Tuhan, baharui diriku. Sebelum pemberitaan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, pada saat ini kami datang kepadamu. Kami bersyukur karena Tuhan masih memberikan kami kehidupan. Dan bahkan hari ini kami boleh beribadah kepadamu. Dan Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kami untuk mendengarkan firman-Mu. Engkau memberkati kami sekalian, sehingga firman-Mu yang boleh kami dengar dapat dimengerti dengan baik, dan dapat kami lakukan dalam setiap kehidupan kami. Berkati hamba-Mu, dan jadikan hamba-Mu hanya alat di tangan-Mu saja, untuk memberitakan kabar baik. Berfirmanlah Tuhan, di dalam dan oleh nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Pemberitaan firman Tuhan dari Kitab Kejadian pasal 25 ayat 19 sampai 34 dengan perikop Esau dan Yakub. Inilah riwayat keturunan Ishak, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, dan Ishak berumur 40 tahun ketika Ribka anak Betuel, orang Aram dari Padan Aram,
saudara perempuan Laban orang Aram itu diambilnya menjadi istrinya. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahimnya dan ia berkata, "Jika demikian halnya, mengapa aku hidup?" Dan ia pergi meminta petunjuk kepada Tuhan. Firman Tuhan kepadanya, "Dua bangsa ada dalam kandunganmu, dan dua suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda." Setelah genap harinya untuk bersalin, memang anak kembar yang di dalam kandungannya. Keluarlah yang pertama, warnanya merah, seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu. Sebab itu ia dinamai Esau. Sudah itu keluarlah adiknya, tangannya memegang tumit Esau. Sebab itu ia dinamai Yakub. Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang. Tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Ishak sayang kepada Esau sebab ia suka makan daging buruan. Tapi Ribka kasih kepada Yakub. Pada suatu kali Yakub sedang memasak sesuatu. Lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Kata Esau kepada Yakub, "Berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah." Itulah sebabnya namanya disebutkan Edom. Tetapi kata Yakub, "Juallah dahulu kepadaku hak kesulunganmu." Sahut Esau, "Sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu?" Kata Yakub, "Bersumpahlah dahulu kepadaku." Maka bersumpahlah ia kepada Yakub, dan dijualnyalah hak kesulungannya kepadanya. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Shalom, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Semua kita pernah membuat janji dan juga pernah menerima janji. Baik itu janji dari orang tua, pasangan hidup, kekasih, atau bahkan dari orang-orang di sekitar kita. Dari janji itu ada yang ditepati, tetapi mungkin tidak menutup kemungkinan kita pernah marah dan kecewa. Sebab janji itu tidak pernah ditepati. Tetapi berbeda halnya dengan janji Tuhan kepada Ishak. Di dalam nas yang kita baca tadi dalam Kejadian pasal 25 ayat 19 sampai 34 ini. Ishak adalah anak Abraham yang menerima berkat. Salah satunya janji tentang keturunan. Seperti yang dikatakan dalam kitab Kejadian pasal 15 ayat 5. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, "Coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu." Ishak yakin dan percaya bahwa janji Tuhan akan tergenapi.
Ishak tahu bahwa Tuhan sudah menggenapi janjinya kepada ayahnya Abraham dengan kelahiran dirinya yang dapat dikatakan mustahil karena ibunya Sarah juga mandul. Maka Tuhan akan menggenapi janjinya bagi Ishak karena ia anak yang menerima perjanjian itu. Keyakinan dan percaya Ishak ditunjukkan lewat kesabaran dan ketekunannya dalam hal berdoa menanti janji Tuhan. Karena pada saat Ishak mengambil Ribka menjadi istrinya, ia sudah berumur sekitar 40 tahun. Dapat kita bacakan dalam ayat yang ke-20. Dan mereka baru memperoleh anak ketika Ishak berumur 60 tahun. Itu dikatakan dalam ayat yang ke-26. Jadi 20 tahun pernikahan mereka, rahim Ribka baru dibuka setelah Ishak sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan agar istrinya mengandung. Dapat kita lihat dalam Kejadian pasal 25 ayat yang ke-21. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Ishak dan Ribka memiliki anak kembar yang bernama Esau dan Yakub. Meskipun anak kembar, tetapi terdapat perbedaan yang mencolok antara kedua saudara itu, baik dari tampilan fisik maupun karakter. Demikian perlakuan kedua orang tuanya, Ishak dan Ribka, kepada Esau dan Yakub pun berbeda. Dikatakan Ishak sayang kepada Esau sebab ia suka makan daging buruan, sedangkan Ribka kasih kepada Yakub. Esau sebagai anak sulung laki-laki menurut budaya zaman itu akan mendapat hak kesulungan. Hak kesulungan dalam bahasa Ibrani Bekhorah, dari kata Behor yang berarti anak sulung. Jadi Bekhorah adalah hak yang dimiliki oleh anak sulung seperti hak kepemimpinan dalam ibadah dan keluarga. Juga mendapat bagian ganda dalam harta warisan, serta mendapat berkat perjanjian yang dijanjikan Allah kepada nenek moyangnya Abraham. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang kita melihat bagaimana Esau memandang hak kesulungan yang diberikan Tuhan kepadanya. Bagi Esau hak kesulungan tidak ada gunanya dan dipandang ringan, sehingga dapat ditukar dengan sepiring makanan. Seperti dikatakan dalam ayat 32 dan 34. Sahut Esau, sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu? Kata Yakub, bersumpahlah dahulu kepadaku. Maka bersumpahlah ia kepada Yakub dan dijualnya lah hak kesulungannya kepadanya. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum lalu berdiri dan pergi. Kata berdiri dan pergi di sini sebuah gambaran sikap tidak peduli atau menganggap remeh, karena tujuan untuk menikmati makanan sudah dia dapatkan. Esau menukarkan sesuatu yang sangat berharga baginya di kemudian hari dengan sesuatu yang tidak berharga yang dapat diperoleh secara langsung dan memuaskan dirinya seketika. Sehingga dikatakan dalam Kejadian pasal 27 ayat 36, ada penyesalan dan kesadaran apa yang telah terjadi dengan dirinya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Esau juga hidup jauh dari Tuhan, sebab ia mengambil perempuan-perempuan Kanaan menjadi istrinya. Dapat kita baca dalam Kejadian pasal 28 ayat 6 sampai 9. Itu artinya Esau membangun keluarga dengan hidup bersama orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Di sini kita melihat
bahwa Esau tidak menunjukkan perhatian pada berkat-berkat perjanjian Allah. Oleh sebab itu, kita melihat Yakub yang menginginkan berkat-berkat rohani dan menerima janji itu, dan bukan Esau. Dapat kita baca dalam Kejadian pasal 28 ayat 13 sampai 15. Seperti halnya dengan Abraham dan Ishak, perjanjian dengan Yakub menuntut ketaatan karena iman. Bandingkan Roma pasal 1 ayat 5. Bagi kesinambungannya. Selama sebagian besar hidupnya dan leluhur ini bergantung pada kelicikannya sendiri, untuk bertahan hidup sekalipun itu berhasil, Allah belum memperbaharui janji perjanjiannya. Tetapi ketika Yakub akhirnya taat kepada perintah dan kehendak Tuhan untuk meninggalkan Haran dan kembali ke tanah Kanaan yang dijanjikan, dan secara khusus ke Betel, barulah Allah memperbaharui janji-janji dari perjanjian yang dibuatnya kepada Abraham dengan Yakub. Dapat kita baca dalam Kejadian pasal 35 ayat 9 sampai ayat yang ke-13. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai orang percaya, banyak janji Tuhan kepada kita umatnya. Baik janji dalam kehidupan sekarang maupun kehidupan yang akan datang. Tetapi apakah kita yakin dan percaya terhadap janji Tuhan itu? Seharusnya kita memiliki sikap seperti Ishak, keyakinan penuh terhadap janji Tuhan, dan menunjukkan keyakinan tersebut dengan cara datang berdoa kepada Tuhan dengan ketekunan dan kesabaran. Demikian juga kita tidak dapat pungkiri bahwa hal yang bersifat duniawi sangat nyata dan dapat dirasakan. Tetapi itu hanya bersifat sementara dan tidak kekal. Oleh sebab itu janganlah kita menjual iman hanya karena harta, hanya karena kedudukan, hanya karena pasangan hidup. Seharusnya kita yang sudah mendapatkan janji keselamatan, tetapi karena mementingkan hal yang bersifat duniawi, menyebabkan kita dapat kehilangan kehidupan kekal bersama Tuhan. Oleh sebab itu mungkin pada saat ini, ketika kita mengikuti Tuhan dan janji keselamatan sudah kita miliki, tetapi di sisi lain, mungkin pada saat ini kita kehilangan pekerjaan, kita kehilangan harta benda, kita kehilangan kedudukan atau jabatan, kita kehilangan pasangan hidup, kita kehilangan orang-orang yang kita cintai. Jangan pernah menyesal akan hal itu. Karena janji Tuhan, janji tentang keselamatan sudah Ia berikan kepada kita, yang kita sambut tetap dengan penuh pengucapan syukur kepadanya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang kembali kepadamu. Kami ucap syukur dan terima kasih karena Tuhan sudah menjaga, memelihara dan memberkati kami. Bahkan hari ini kami boleh beribadah kepadamu, dan biarlah oleh firman-Mu yang kami dengar meneguhkan dan menguatkan iman kami kepada Tuhan, serta percaya bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami dalam setiap keadaan apapun yang kami alami. Pada saat ini dalam rangka kami merayakan Hari Perempuan GKE tahun 2020, kami bersyukur dan berterima kasih karena Engkau senantiasa memberkati kami kaum perempuan-Mu.
kami kaum perempuan boleh bekerja dan melayani Engkau melalui setiap tugas dan tanggung jawab kami masing-masing. Secara khusus kami bersyukur karena Gereja Kalimantan Evangelis memberikan tempat bagi kami kaum perempuan untuk melayani Engkau secara khusus melalui program di tingkat jemaat, reset bahkan sinode. Biarlah Tuhan kiranya kami boleh melayani Engkau melalui program-program tersebut, dan Tuhan akan memberkati, menjadikan segala sesuatu yang kami lakukan dan kerjakan boleh membawa perempuan semakin dekat dan menaruh pengharapan kepada Tuhan. Kami berdoa bagi perempuan-Mu yang bekerja di berbagai skala bidang. Tuhan, biarlah Engkau menolong kami agar kami mampu mengerjakan setiap tugas dan tanggung jawab yang Engkau percayakan itu dengan baik, dan Engkau memperlengkapi kami di dalamnya, sehingga kami boleh sukses dan berhasil di dalamnya. Teristimewa kami mampu membuktikan diri bahwa kami mampu melakukan pekerjaan tersebut sama seperti kaum laki-laki. Tuhan, biarlah Engkau mengingatkan kami untuk tetap menyadari akan kodrat kami sebagai seorang istri dan juga ibu bagi anak-anak kami. Dalam kesibukan yang kami lakukan, kami boleh tetap senantiasa selalu menyadari akan tanggung jawab tersebut, sehingga keluarga kami boleh menjadi keluarga yang diberkati. Kami sebagai seorang istri boleh melakukan tanggung jawab kami dengan baik bersama-sama dengan suami kami, membangun kehidupan rumah tangga yang diberkati oleh Tuhan. Juga kami sebagai seorang ibu, biarlah kami boleh menjadi ibu yang baik di dalam mendidik, mengajar, membimbing anak-anak kami sesuai dengan kehendak-Mu. Jadikan anak-anak kami anak yang takut akan Engkau. Tuhan, pada saat ini juga kami berdoa untuk jemaat kami pada saat ini. Mereka yang sakit, mereka yang telah menjadi danda Juda dan yatim piatu. Biarlah Engkau hadir, memberikan kesembuhan bagi mereka, menghibur dan menguatkan mereka. Kami menyerahkan semua pekerjaan yang kami lakukan, agar melaluinya Tuhan, kami memperoleh berkat untuk kelangsungan kehidupan kami. Terlebih di dalamnya kami boleh melayani Tuhan. Kami juga berdoa untuk pekerja gereja-Mu, baik itu pendeta, penatua, diakon, vikaris, penginjil. Biarlah kami boleh bekerja dengan baik, melayani dengan penuh sukacita, dan kami percaya bahwa segala sesuatu yang kami lakukan tidak akan pernah menjadi sia-sia. Kami berdoa juga bagi mereka yang berulang tahun, baik perkawinan maupun kelahiran dalam minggu ini. Biarlah mereka boleh merasakan kebaikan Tuhan dengan bertambahnya usia perkawinan dan kelahiran mereka. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami. Biar Engkau berkati pemimpin kami agar dapat memimpin bangsa kami dengan adil, jujur dan benar. Mereka lebih mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan. Kami menyerahkan secara khusus anak-anak Tuhan yang duduk di pemerintahan. Biarlah Tuhan Engkau memberkati agar mereka juga menjadi anak Tuhan yang di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya senantiasa melaksanakan dengan takut akan Engkau, sehingga segala keputusan yang mereka ambil tidak akan pernah bertentangan dengan kehendak atau firman-Mu. Kami juga berdoa secara khusus Tuhan pada saat dalam rangka wabah COVID-19 ini. Kami mohon Tuhan Engkau hadir memberkati setiap upaya yang dilakukan oleh pemerintah.
dalam rangka memutus mata rantai COVID-19 ini Tuhan. Bersama-sama dengan kami masyarakat bergandengan tangan sehingga wabah ini akan cepat berlalu. Sehingga kami boleh dengan leluasa melaksanakan aktivitas kami di luar rumah. Tuhan, biarlah kami, anak-anak-Mu, senantiasa bersama dengan pemerintah juga Tuhan, bersama-sama berupaya untuk memutus mata rantai COVID-19 ini dengan melakukan protokol COVID-19 dengan baik yang dimulai dari diri kami sendiri. Kami percaya segala sesuatu Tuhan akan sanggup mewujudkannya untuk kebaikan kami. Terima kasih Tuhan. Inilah doa yang kami sampaikan kepadamu, yang akan kami tutup dengan doa Bapa kami ucapkan bersama demikian. Bapa kami ada di sorga, dikuduskanlah kiranya namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita masuk dalam persembahan syukur. Inilah saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan dan sekaligus bagi kita untuk menyatakan kasih yang nyata atas anugerah dan kebaikan yang telah Tuhan berikan. Dan persembahan syukur nantinya dapat dikumpulkan melalui amplop dan bisa diserahkan langsung ke BPH Majelis Jemaat GKI Perapah pada hari kerja yaitu Senin sampai dengan Rabu pukul 9 sampai pukul 12 waktu Indonesia Barat, atau bisa ditransfer melalui Bank Kalteng rekening nomor 100 0201 05 479 1 atas nama BPH Majelis Jemaat GKI Palangkaraya Tengah dan Bank BCA rekening nomor 860 0769 899 atas nama Majelis Jemaat GKI Perapah atau scan QR kode yang tertera di tayangan ibadah hari ini. Kita masuk dalam nas pengantar yang terambil dari Amsal 11 ayat 24 sampai 25. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Marilah kita berdoa. Dengan sukacita dan sukarela kami mau memberikan persembahan kami kepadamu ya Tuhan, untuk menopang pelayanan gerejamu di tengah pandemi COVID-19 ini, supaya gerejamu tetap teguh mengabarkan berita Injilmu kepada dunia ini, terutama meneguhkan dan menguatkan iman kami umatmu. Berkatilah kami yang akan memberikan persembahan ini, agar selalu hidup dalam kelimpahan-Mu. Amin. Tagal karya
Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat. Kita mengikrarkan pengakuan iman Kristen demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Hadit langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Bersukacitalah senantiasa dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jadi